dirahmati Tuhan, selamat datang dalam persekutuan ibadah jemaat Gemim Sion Tomohon. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Kami menyambut dengan penuh sukacita kepada jemaat yang baru pertama kali bergabung, baik yang mengikuti ibadah bersama di gedung gereja saat ini. Selanjutnya mari kita ikuti bersama penyampaian warta jemaat. Ibadah Minggu 24 Juli 2022 menggunakan tata ibadah bentuk keempat dan dilangsungkan secara 3 sesi. Sesi pertama ibadah jam 6 pagi sudah dilayani oleh Pendeta Engelbert Merentek. Sesi kedua ibadah live streaming dan sudah dilayani oleh Pendeta Senduk G. Aruru. Dan sesi ketiga ibadah pada pukul 6 sore dilayani oleh Pendeta Victor Merentek. Marilah kita saling membantu saudara-saudara kita yang mengalami korban bencana alam di Amurang. Kami Jemaat Gemim Sion Tomohon mengadakan pengumpulan diakonia selama bulan Juli 2022, dan bagi jemaat yang ingin berdiakonia, kami menyiapkan kotak diakonia yang berada di depan pintu masuk gereja. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada jemaat yang telah mengambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tomohon mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Penatua Wilar Watania atas sumbangan bunga untuk dekorasi ruangan ibadah hari ini, Minggu 24 Juli 2022. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan dan tugas bersama keluarga. Informasi ibadah kolom dan bipra minggu berjalan ini. Kolom 2, Kamis 28 Juli 2022 bertempat pada keluarga Garat Tungka jam 7 malam. Kolom 3, Kamis 28 Juli 2022 bertempat di rumah keluarga Pendeta Kumaat Tangkudung jam 4 sore. Kolom 5, Kamis 28 Juli 2022 bertempat di gereja, di gedung gereja atas nama keluarga Lengkai Poluan jam 7 malam. Kolom 6, Sabtu 30 Juli 2022 pada keluarga Pontok Mongi. Waktu dan tempat akan diinformasikan kemudian melalui WA kolom. Anak sekolah minggu, ibadah Pondok Gembira hari Jumat 29 Juli 2022 jam 4 sore. Lansia, salam bulan Sion Tomohon. Tema ibadah bulan Sion Tomohon pada akhir bulan Juni ini akan dilaksanakan pada Senin 25 Juli 2022 mulai pukul 3 sore bertempat di Gereja Sion Tomohon. Rangkaian ibadah diisi dengan materi bulan perlu waspada oleh Dr. Paul Haryanto dan Pendeta Since Merentek Abram selaku moderator. Mohon kehadiran dan salam sehat. Terima kasih. Melengkapi warta ini, kami terus mengingatkan kerjasama kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan dalam ruang ibadah dengan sebaik-baiknya, yaitu 1. Memakai masker dengan benar selama ibadah berlangsung. 2. Menggunakan hand sanitizer. 3. Menjaga jarak pada saat memberikan persembahan. 4. Tempat duduk berkapasitas 4 orang. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan kita berdoa secara pribadi. Jemaat dipersilahkan berdiri.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memuliakan Tuhan yang menjadikan kita. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat ciptaan-Nya. Kiranya Khalik dunia memberkati umat-Nya yang datang berbakti dan melayani Dia. Mazmur 134 ayat 3. Kita menyanyi bersama-sama NNBT 5 bait 1 sampai 2 sorak-sorailah. Sorak-sorailah dan puji nama Tuhan Allah. Marilah beribadah kepada-Nya. Kita kawanan domba-Nya, Dia Allah kita. Marilah angkat syukur kepada-Nya. Marilah masuki pintu gerbang-Nya ke dalam pelataran Allah, puji nama-Nya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, agungkanlah kasih setia-Nya. Marilah beribadah kepada-Nya. Kita kawanan domba-Nya, Dia Allah kita. Marilah angkat syukur kepada-Nya. Marilah masuki pintu gerbang-Nya ke dalam pelataran Allah, puji nama-Nya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, agungkanlah kasih setia-Nya. Selamat sore saudara-saudara. Selamat sore saudara. Tema ibadah kita ialah mengucap syukurlah untuk kemuliaan Allah. Marilah kita berdoa. Kami mengangkat syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah yang telah menghantar kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah peribadatan ini, supaya kami sungguh dapat menghayati bahwa Tuhan berada bersama kami, melengkapi kami semua.
dengan segala yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Kami percaya Engkau mendengar kami dan Engkau hadir di antara kami. Inilah kami yang beribadah kepadamu untuk memuliakan Engkau. Demi Kristus Tuhan. Amin. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikan-Nya, nyatakan kemurahan-Nya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, tidak ada suatu apapun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Seluruh keberadaan kami terbuka di hadapan-Mu, dikenal oleh Tuhan. Seluruh keberadaan kami Engkau mengetahui. Tetapi Engkau juga mengetahui akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami, kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kami, terutama untuk berbuat baik, untuk datang kepadamu, untuk memberi diri kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Tetapi karena kelemahan kami tidak mampu untuk secara sempurna hidup dan berada sebagai orang-orang yang percaya kepadamu.
Untuk itu kami mohon dengan kerendahan hati, tiliklah kami, lihatlah seluruh keberadaan kami, hati dan pikiran kami, yang sering cenderung untuk tidak mau mematuhi hukum-hukum-Mu. Terkadang kami melupakan apa yang wajib kami kerjakan terhadap sesama kami, terhadap keluarga kami, terhadap orang tua, terhadap anak-anak kami. Ada banyak hal di mana kami tidak mampu untuk memahami dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami. Kami mohon kiranya Tuhan yang mengetahui keberadaan kami, memampukan kami untuk melihat dan mengerjakan apa yang harus kami kerjakan, sehingga kehidupan kami ke depan akan berlangsung di mana campur tangan Tuhan akan kami alami. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala hal yang tidak mampu kami kerjakan, menyangkut tugas dan tanggung jawab kami. Seringkali kami hanya memikirkan kepentingan diri kami dan mengabaikan kewajiban mengasihi sesama kami. Dosa kami selalu nyata di hadapan-Mu, dan untuk itu kami bermohon kepadamu, ampunilah kami, supaya kami di hari ini dan ke depan akan dibaharui oleh Tuhan dan mengenal akan semua kelemahan kami dan berusaha dan berupaya untuk memberi diri kami melayani sesama kami menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Apakah yang telah Engkau lakukan bagi Yesus Juru Selamat? Dosa-dosamu telah dibebaskan dengan darah Anak Domba yang kudus. Jangan bimbang, jangan kau ragukan. Saat ini berikan kepastian. Jangan bimbang serta jangan ragu. Pikul salib Yesus dan percayalah, ikut Tuhan selamanya. Bila tiba saat Tuhan datang, menggenapi sabda firman-Nya, dipanggilnya orang yang percaya masuk dalam rumah Bapa yang kudus. Jangan bimbang, jangan kau ragukan. Saat ini berikan kepastian. Jangan bimbang serta jangan ragu. Pikul salib Yesus dan percayalah, ikut Tuhan selamanya.
Saudara-saudara, kita yang telah mengaku dosa, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Selamanya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Dan sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa memohon kehadiran Roh Kudus untuk menolong kita memahami akan firman-Nya. Mari berdoa. Datanglah ya Tuhan, hadirlah Engkau di rumah-Mu yang kudus ini, supaya kami mendengar suara-Mu dan supaya kami dilengkapi dan supaya kami akan mengetahui apa yang perlu kami ketahui dan laksanakan dalam hidup ini. Pembacaan Alkitab akan melengkapi kami. Demikian juga untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya akan memberi kuat baru untuk kehidupan beriman kami. Dan bahwa kami akan memahami suara Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dengarlah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 33, dan mohon perkenan Bapak Ibu, saya akan membaca di ayat-ayat yang genap dan Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat-ayat ganjil. Kita mulai. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah
bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan, yang atasnya aku mengucap syukur? Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Demikian firman Tuhan dan terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Allah oleh karena boleh berdiri lagi di mimbar ini setelah kurang lebih 2,5 tahun tidak berdiri di sini. 2,5 tahun itu cukup lama. Dan di sini pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan pembacaan tadi dari 1 Korintus pasal 10. Pembacaan ini menyoroti 2 hal penting, yaitu soal perjamuan dan soal makanan, yaitu makanan yang boleh dan yang tidak boleh dimakan. Itulah 2 pokok utama yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ini. Pertama, tentang perjamuan. Ada 2 praktek
atau dua bentuk perjamuan yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini, yaitu perjamuan Tuhan, perjamuan yang biasa diadakan dalam gereja, dalam sidang jemaat, dan ada perjamuan roh-roh jahat. Nah, itu berlaku di kota Korintus, di jemaat Korintus. Jadi jemaat ini menghadapi masalah di mana sebagian orang mengikuti dua bentuk perjamuan. Yang pertama perjamuan kudus, di mana Kristus Yesus dimuliakan, tetapi ada juga perjamuan yang lain, yaitu perjamuan roh-roh jahat, dipraktekkan oleh orang-orang Korintus. Nah, perjamuan adalah tanda persekutuan dengan Tuhan yang disembah. Jadi perjamuan yang diikuti oleh orang Korintus ini mau menandakan persekutuan mereka dengan Tuhan yang mereka sembah. Perjamuan yang dibikin di dalam gereja jelas bahwa mereka dipersekutukan dengan Tuhan kepala gereja. Tetapi perjamuan dengan roh-roh jahat itu berarti mereka yang mengambil bagian dalam perjamuan dengan roh jahat itu mengupayakan persekutuan dengan roh-roh jahat. Nah, disitulah kesamaannya. Jadi kesamaan dari dua perjamuan ini adalah bahwa sama-sama menjalin persekutuan dengan Tuhan yang disembah. Kalau roh jahat yang disembah berarti menjalin persekutuan dengan roh jahat, dengan ilah yang disembah itu. Mari kita lihat sejenak bagaimana keadaan kota Korintus pada zaman Rasul Paulus itu. Korintus adalah kota yang terkenal sebagai tempat di mana banyak orang menyembah berhala dengan upacara-upacara tertentu. Di samping itu memang ada gereja orang Kristen di Korintus yang jelas menyembah Allah dalam Yesus Kristus. Tetapi juga terdapat begitu banyak orang yang menyembah berhala, yang melaksanakan upacara-upacara untuk menyatukan diri dengan dewa-dewa yang disembah. Salah satu tanda daripada upacara perjamuan mereka dengan berhala, dengan roh-roh jahat itu adalah mempersembahkan daging makanan untuk dibawa di meja persembahan itu. Bagi mereka ada di Korintus ada kepercayaan bahwa dewa atau dewi dianggap sebagai sumber keselamatan. Ada di Korintus pada abad pertama itu ada dewi yang sangat terkenal yang namanya Afrodite. Dia adalah dewi yang disembah, yang dikenal sebagai dewi kasih sayang. Dan di Korintus sudah ada tempat penyembahan pada dewi ini.
di mana begitu banyak orang datang berkumpul membawa persembahan dan mengharapkan kesejahteraan dari dewi yang mau disembah itu. Begitu banyak orang yang datang, yang tertarik dengan penyembahan ini, terutama anak-anak muda di Korintus, sebagai dewi kasih sayang yang mereka mengharapkan bagaimana mereka menyembah sambil menikmati kasih sayang itu dalam kehidupan mereka sebagai orang yang menyembah ilah itu. Bagi Paulus, melihat praktek ini tentu ini membangkitkan cemburu bagi Tuhan. Tuhan yang disembah tentu akan cemburu melihat. Mengapa? Karena sangat mungkin orang-orang Kristen di Korintus ada juga yang mengambil bagian dalam persembahan berhala semacam ini. Jadi ada orang yang mengikuti perjamuan Roh Kudus, perjamuan roh jahat itu. Ya. Sekali lagi Paulus menganggap ini suatu perbuatan yang membangkitkan cemburu bagi Tuhan. Seperti ia ucapkan dalam ayat 22 itu. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Itulah pernyataan Paulus melihat kenyataan ini, di mana begitu banyak orang yang telah menyimpang. Bukan saja orang yang non-Kristen, tapi orang Kristen pun ada yang jatuh, ada yang turut menyembah berhala dengan upacara-upacara yang khas. Entah berapa banyak anggota jemaat Korintus yang menyembah berhala semacam itu. Paulus memakai istilah menyembah roh-roh jahat. Jadi sebagian dari jemaat Korintus menyembah dua Allah. Jadi di gereja mereka jelas menyembah Allah dalam Yesus Kristus. Tetapi di luar gereja ada sebagian anggota jemaat yang datang menyembah roh-roh jahat itu. Jadi dengan kata lain mereka menyembah dua Allah. Mereka ikut dua macam perjamuan itu. Dan dalam ayat 21 dari pembacaan kita, Paulus dengan tegas mempertentangkan perbedaan antara kedua penyembahan itu. Ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Karena Allah cemburu. Mengapa? Karena Allah tidak mau bahwa orang yang menyembahnya mendua hati, menyembah dua Allah. Allah tidak mau ada ilah lain di hadapannya. Tuhan Allah tidak mau ada Allah baru. Dia tidak berkenan pada orang-orang yang punya dua Allah.
yang disembah. Nah, itu persoalan besar yang pertama yang disoroti oleh Paulus. Persoalan kedua yang disoroti dalam pasal ini adalah makanan yang boleh dan yang tidak boleh dimakan. Nah, sebenarnya Paulus dengan jelas juga telah mengajarkan segala sesuatu yang sudah diucapkan syukur kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Allah. Jadi makanan apapun yang telah kita ucapkan syukur, semua itu kita boleh makan. Memang ada dua pengecualian. Makanan yang tidak boleh dimakan, yaitu makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Seperti ayat 28 kalau kita melihat, tapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, jangan engkau memakannya. Ayat 28. Nah, itu pengecualian pertama. Pengecualian kedua, hal-hal makanan yang tidak menimbulkan syakwa sangka bagi orang lain. Ada jenis makanan tertentu yang disukai oleh seorang tetapi yang lain tidak. Ya, memang tidak mau, tidak bisa makan itu. Dan menurut Paulus itu kita tidak bisa memaksa orang yang memang tidak bisa makan. Dan juga jangan mengganggu perasaan orang, kebebasan orang untuk tidak makan. Itulah ketetapan yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, dengan demikian kita melihat ada dua pokok besar yang diketengahkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus melalui surat ini, yaitu soal perjamuan, penyimpangan perjamuan itu, dan soal makanan. Dua hal itu. Sekarang tentu kita mau mengatakan bahwa ini dulu, ini di zaman Rasul Paulus dulu memang ada penyembahan berhala. Tapi bagi kita sekarang kan tidak ada lagi, bukan? Kita tidak lagi menyembah berhala. Tapi pertanyaan kita yang perlu diajukan kepada kita adalah, apakah memang tidak ada persembahan berhala dalam kehidupan kita sekarang ini? Ini suatu pertanyaan yang penting, yang memerlukan analisa yang mendalam, yang memerlukan perenungan yang teliti. Atas pertanyaan ini, apa sekarang memang tidak ada penyembahan berhala sama seperti orang Korintus di masa lalu? Dalam praktek orang Korintus dengan menyembah berhala, saya kira kita tidak mengikuti mereka lagi. Dengan kata lain, kita tidak termasuk orang-orang yang menyembah berhala sama seperti orang Korintus. Kita tidak menyiapkan lagi daging makanan untuk persembahan berhala. Saya kira tidak, apalagi di Tomohon ini, saya kira tidak ada lagi orang, apalagi jemaat membawa persembahan kepada ilah lain itu. Kecuali mungkin secara sembunyi-sembunyi, kita tidak tahu, karena disembunyikan jadi kita tidak tahu. Siapa tahu ada, masih ada.
Siapa tahu persembahan yang dibuat dalam upacara penyembahan kepada opo-opo itu merupakan salah satu bentuk penyembahan kepada berhala di zaman ini. Ini pertanyaan kita. Tapi untuk sementara waktu kita katakan tidak ada. Syukur tidak ada. Tapi pertanyaan lanjutan adalah, tidak adakah bentuk lain, tidak adakah cara lain yang entah kita sadar atau tidak sudah merupakan penyembahan berhala modern, sehingga kita secara tidak sadar kalau begitu sudah menyembah dua Tuhan, sudah dua Allah. Semoga tidak. Tetapi ini pertanyaan dilontarkan kepada kita untuk direnungkan. Yang kita tahu bahwa kita begitu jelas, kita tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang kepadanya kita mempertaruhkan hidup kita dalam segala waktu dan situasi, dalam segala hal. Kita tahu kita hanya menyembah satu Allah dalam Yesus Kristus, di mana kehidupan dan pergumulan kita percayakan secara penuh hanya kepada Tuhan. Pertanyaan yang sama diulangi lagi. Tapi apa benar-benar memang demikian? Apakah dalam segala hal, dalam segala waktu kita hanya menyembah Tuhan Allah? Pertanyaan ini dan jawaban atas pertanyaan ini marilah kita tanyakan, arahkanlah pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Apa semua waktu memang kita manfaatkan untuk menyembah Tuhan, atau ada waktu-waktu tertentu di mana kita secara tidak sadar sudah jauh dari Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita jujur, kita harus mengaku bahwa tidak semua waktu, tidak segenap waktu kita pakai untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tahu siapa teman, siapa sahabat kita yang terdekat, yang dengannya kita bersekutu secara erat? Siapa yang mau menjawab ini? Siapa teman kita yang terdekat, yang dengannya kita bersekutu dengan Tuhan? Memang begitu gampang kita akan menjawab, Tuhan adalah temanku yang terdekat. Saya kira jawaban itu benar. Tapi pertanyaan ini terus dikemukakan. Apakah benar demikian? Saudara tahu bahwa sesungguhnya teman kita yang terdekat, yang dengannya kita bersekutu dari waktu ke waktu, adalah Android HP. Ya,
benar atau salah. Buktinya antara lain, kebanyakan kita tidur sebantal dengan Android. Di rumah kita waktu tidur, bukan cuma waktu berjalan atau duduk, tapi waktu tidur kita bersama dengan Android sampai kita lupa akan bahaya radiasi. Banyak orang tidak menyadari akan bahaya radiasi karena HP itu menjadi teman yang paling dekat dengannya. Godaan untuk menyatu dengan Android itu, dengan HP, menjadi kebiasaan yang tidak mungkin hilang, tidak bisa lagi dibantah di zaman yang supramodern sekarang ini. Karena apa? Karena kita semua bisa dapat dari Android itu, dari Google. Kita bisa mendapatkan apa saja, apa yang kita mau, buka saja itu. Kita bisa dapat, kita bisa temui. Mungkin ada yang belum tahu bahwa mau mencari jodoh saja bisa melalui Android itu. Lama-lama teknologi HP menjadi seperti Allah. Kita sadar atau tidak. Karena itu sudah menjadi penentu kehidupan di zaman modern ini. Semua bisa kita temui di dalamnya. Ini antara lain membawa pengaruh dalam hidup beriman kita. Kemajuan ilmu dan teknologi membawa pengaruh dalam hidup persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga. Ya. Memang teknologi itu membawa berkat, sudah membawa berkat yang begitu banyak melimpah dalam kehidupan manusia. Tetapi di pihak lain, alat yang sama telah dan sedang membawa pengaruh buruk bagi kehidupan keluarga. Izinkan saya mengemukakan beberapa pengalaman dalam kehidupan bersama melalui beberapa kesaksian. Ada seorang oma yang pernah dikunjungi oleh cucu-cucunya. Jadi dia cucu datang dan tentu oma rasa senang sekali karena dia punya cucu mau datang berkunjung padanya. Tapi oma langsung rasa heran serta dia punya cucu masuk rumah bertemu dengan oma itu. Oma merasa heran karena apa? Baru duduk, dia punya cucu itu so duduk berdekatan semua itu. Baru duduk semua so maruku. Lalu oma cari tahu siapa mau datang berkunjung, tapi sampai langsung maruku semua. Oma lihat setiap orang menyatu dengan HP, berkomunikasi hanya dengan HP, tidak mau berkomunikasi dengan oma yang mereka kunjungi. Jadi tiba-tiba oma tanya, "Hei, kamu mau datang apa, Dang?"
Sambil menunduk, seorang cucu berkata, mau datang lihat Pak Oma. So lama kan nyandak baku dapa. Tapi tetap Oma merasa heran. Mau datang baku dapa, tapi peduduk jo semua somaruku. Semua itu sudah memegang alat HP itu dan berkomunikasi dengan alat itu, tapi tidak mau menyapa. Paling kurang kayak mau bilang apa kabar Oma. Oma heran. Oma bilang, odo ini zaman ini so lain. Ya, kalau dulu langsung bercerita, tapi sekarang jadi lain. Komunikasi hilang. Dan komunikasi menjadi rusak. Karena teknologi, karena HP. Ganti membawa berkat, teknologi yang diberikan oleh Tuhan itu dimaksudkan untuk membawa berkat bagi kehidupan manusia. Tapi di pihak lain merusak nilai persekutuan, merusak nilai kekristenan yang menyapa, yang bertemu, ya, yang menyapa sesama, yang membawa kabar baik dengan sesama. Contoh lain, ada anak yang sementara chatting di Android, dan tiba-tiba ibunya panggil, mari Jo semua makan. Dan apa jawab anak itu? Anak bilang, jangan ganggu mama, ada bikin homework. Dia bilang, mama bingung ini, apa ini homework? Akhirnya jam 11 belum sarapan, belum mandi, belum minum. Dan ini sudah menjadi realitas dalam kehidupan orang-orang di zaman modern. Makanya nyandak heran kalau kita lihat apa gejala umum yang terjadi di mana-mana. Begitu banyak anak muda sekarang sakit mah. Karena tidak hidup teratur, tidak makan teratur, tidak berkomunikasi lagi dengan sesama. Contoh yang lain, ada seorang anak yang sedang asyik mengikuti Google Meet. Google Meet itu semacam rapat melalui Google itu. Lalu anak itu dipanggil papanya untuk mari mau sama-sama mau jalan-jalan dulu. Lalu itu anak jawab, oh papa, kita sementara ada Google Meet, jangan ganggu. Lalu papa bilang, ini binatang apalah ini Google ini dia. Papa pikir itu Google mau kasih makan mie pada orang. Karena Google Meet. Saudara-saudara, karena orang tuanya terus cerewet, maka anak dengan suara keras berteriak, mama jangan baper kok. Mama jadi bingung lagi, apa ini? Dia bilang, jangan baper kok mama, kita so bete tarik. Mama menjadi lebih bingung. Mama pikir mau minta bete atau mau minta rebus akang bete. Tetapi ternyata itu bahasa gaul yang pada umumnya banyak orang tua belum paham, belum mengikuti, dan karenanya tidak mengerti apa yang
dikatakan, dikomunikasikan oleh anak-anak mereka. Saudara-saudaraku, ini beberapa contoh saja. Ini beberapa contoh, ada begitu banyak lagi pengalaman-pengalaman yang mungkin kedengaran lucu atau mengherankan. Kita bisa dengar, kita bisa lihat di mana saja. Tapi sesungguhnya ini bukan sekedar cerita lucu. Yang disampaikan ini bukan sekedar supaya kita tertawa atau kedengaran lucu. Tetapi ini semua adalah gambaran situasi dunia modern. Iptek, ilmu pengetahuan teknologi, bukan saja dalam kenyataannya bukan saja membawa berkat, tapi kadang-kadang membawa bencana, merusak persekutuan, merusak hubungan satu dengan yang lain. Alat komunikasi bisa merusak komunikasi, atau malahan bisa membawa bencana. Suami istri bisa cerai karena ternyata sudah kedapatan ada will atau ada pil wanita idaman lain atau pria idaman lain. FB dapat membawa bencana, dapat menjatuhkan orang lain karena hoax. Saudara-saudara, inilah tantangan yang begitu besar yang kita tak dapat tolak, tapi yang sedang dialami oleh dunia modern sekarang ini. Bukan saja di sini, tapi di mana-mana. Untuk itu, kita dinasehati oleh Paulus supaya menggunakan pemberian Tuhan itu, supaya memanfaatkan ilmu dan teknologi itu untuk menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi diri sendiri, tapi juga bagi sesama. Bukan untuk kepentingan diri saja, tetapi untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan bersama. Itulah yang Paulus tulis dalam ayat 24. Kalau kita baca ayat 24 dan ayat 33, Paulus menulis, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan yang lain. Ayat 24 itu. Dan sekarang ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ya. Jadi inilah ya maksud Paulus, supaya menerima dan memanfaatkan pemberian Tuhan untuk kepentingan bersama, untuk keselamatan sesama, untuk kebaikan diri, tetapi juga untuk kepentingan banyak orang. Saudara-saudara, kita juga sekarang ini dipanggil untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan. Melalui perenungan ini kita diajak untuk terus menghayati bagaimana mengerti arti persekutuan kita dengan Tuhan, bukan persekutuan dengan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa jahat. Doa kita supaya kita diingatkan, supaya kita ditegur, supaya dalam segala hal kita hanya hidup demi kemuliaan Tuhan,
Itulah nasihat Paulus. Itulah nasihat firman Tuhan bagi kita. Supaya dalam segala hal kita hanya hidup demi kemuliaan Tuhan. Memang Tuhan tahu, Tuhan pengasih dan penyayang, tahu bahwa kita adalah makhluk manusia yang terbatas. Kita semua terbatas untuk mengenal apa yang baik, apa yang berguna. Karena itu, dalam penyembahan kita kepada Allah, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Dan itulah permintaan kita. Karena Tuhan tahu kita memang lemah, tidak mampu dalam banyak hal. Dan kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk melihat yang baik, yang berguna, yang menguntungkan bagi kita dan bagi sesama kita. Tuhan setiap saat mau menolong kita untuk mengingatkan kita dalam segala hal, supaya kita menghormati Tuhan dan memuliakan namanya. Untuk itulah kita dipanggil untuk hidup di dunia ini, untuk mengabdi kepadanya, untuk menghormati Tuhan dan memuliakan namanya di dalam segenap kehidupan kita. Kalau begitu, dimuliakanlah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu datang dengan firman-Nya, dengan kekuatan kasih-Nya untuk menolong kita, untuk mengajar kita mengerti apa yang harus kita lakukan untuk menghormati Dia dan untuk memuliakan namanya. Terpujilah Kristus kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, tolong tuntunlah jalanku dan pakaikan aku memuliakan nama-Mu. Jika aku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Walau penuh rintangan menghadang jalanku, Engkau senantiasa yang tetap di sampingku. Dekatlah aku Tuhan dalam pelukan-Mu, agar hidupku selalu aman dalam tangan-Mu. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Dalam persekutuan kita dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengungkapkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa,
Bapa yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah sekarang saudara kita membawa persembahan dengan sukacita sambil melakukan hai seluruh umat, Tuhan bawalah syukurmu. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Dalam suka maupun duka, ucapkan syukurmu. Beri pujian padanya seumur hidupmu. Jadikanlah hidupmu berkenan padanya. Damai dan sukacita sertamu selamanya. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu nyatalah. Tiap saat dan kerja berkat-Mu melimpah. Ku bersyukur padamu ya Tuhan yang kudus. Ku puji Kau selalu ya Yesus penebus. Bila datang pencobaan ya Tuhan tolonglah. Teguhkan iman kami ya Ahli semesta. Siang malam tiap hari Roh Kudus tuntunlah, agar kami selalu hidup suka
kita. Pertama, hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Marilah kita berdiri, kita akan doakan persembahan ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, malam ini kami telah memberikan persembahan berupa uang. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya. Dan Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, untuk pengelola persembahan ini, berikanlah hikmat kepada mereka agar supaya mereka bisa melaksanakan dengan baik. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa kami ini dan sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum dan kita akan antara lain mendoakan mereka yang berhari ulang tahun, baik hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun keluarga. Hari ulang tahun pribadi itu adik Luna Miracle Paat, pemuda Christopher Glorideo Nathaniel Pepa, pemuda Injilita Priscilia Esra Wilar, pemuda Yosis Dominika Gregian Tombuku, Ibu Diaken Yulite Sace Magdalena Matulandi Pio, Ibu Gabriela Supit Salamba, Ibu Serite Naya Gracia Roring Wowor, Bapak Bert Adrian Supit, Bapak Hari Langi Yulian Paat, Bapak Yopi Wowor, dan kita akan mendoakan keluarga yang berhari ulang tahun pernikahan, keluarga Lengke Poluan dan keluarga Wilar Wantania. Dan untuk yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Henriette Gerung Tulong.
Saudara-saudara, marilah kita akan masuk dalam doa umum yang diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang mempersatukan kami dalam keselamatan yang telah disediakan melalui anak-Mu, putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Di tempat ini kami mengangkat syukur kepadamu setelah kami merenungkan berita firman-Mu untuk kami. Kami bersyukur kepadamu atas tanda kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, baik dalam persekutuan hidup berjemaat, persekutuan hidup perkolom, persekutuan bitra, persekutuan keluarga. Di dalamnya kami melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan yang selalu memberi petunjuk bagi kami, yang selalu membuka jalan bagi kami, untuk kami boleh melangsungkan hidup perjuangan dan pergumulan kami. Tuhan, terimalah syukur kami, karena kehadiran-Mu yang mengajar kami bagaimana kami hanya menyembah Engkau dan tidak harus menyembah roh-roh jahat. Kami dilengkapi dengan pemberitaan firman-Mu untuk menjadi penuntun kami ketika kami mengambil keputusan, ketika kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami menyerahkan segala sesuatu hanya di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Untuk itulah kami dipanggil, supaya kami menyembah Engkau dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa karena pergumulan-pergumulan yang kami hadapi masing-masing, kami mau sampaikan kepadamu, karena Engkaulah jawaban atas semuanya. Ketika kami memerlukan jawaban atas pergumulan kami, ada Tuhan yang mendampingi kami dan yang mengajar kami apa yang harus kami lakukan. Karena itu terimalah ucapan terima kasih kami atas kasih sayang Tuhan yang selalu dinyatakan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dalam persekutuan beribadah ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk segala hal yang membangun, untuk segala hal yang baik. Kiranya berkat Tuhan dinyatakan melalui pemerintahan negara kami, melalui orang-orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab menyejahterakan bangsa dan negara. Kiranya Tuhan terus memakai mereka menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Untuk itu kami menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan seluruh pejabat pemerintah negara kami, dari pusat sampai ke daerah, sampai ke tingkat kampung, ke kelurahan. Kiranya semuanya akan melihat tanda kehadiran Tuhan yang mengajar, yang mengarahkan kehidupan
dunia ini, supaya semuanya pada akhirnya datang, tunduk, dan menyembah Engkau. Kami berdoa juga untuk kehidupan gereja-gerejamu di seluruh muka bumi, khususnya di Indonesia. Kiranya berkat Tuhan menyertai semua pelaksanaan program yang dibuat dalam rangka mempersatukan gereja-gereja dan umat-Mu. Tuhan juga yang menjawab akan semua keluhan, semua permohonan, semua permasalahan yang dihadapi oleh semua gereja-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Masehi Injili Minahasa, di dalam semua perjuangannya menegakkan kebenaran dan keadilan. Kiranya rahmat dan kasih Tuhan menyertai mereka, pengambil-pengambil keputusan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan khusus yang Tuhan pakai untuk mewartakan firman-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh kegiatan program kerja di jemaat ini, Gereja Gemim Sion ini. Di dalamnya ada pendeta-pendeta, ada para pelayan khusus yang memberi diri dan waktu mereka untuk melayani Tuhan dan jemaat. Kiranya Tuhan terus memakai mereka, menyatakan kemurahan Tuhan bagi mereka dan memberkati mereka semua, sehingga dalam segala hal mereka hanya mempertaruhkan segala yang dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dengan pergumulan masing-masing. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah. Nama-nama yang disebutkan bersama-sama dengan mereka yang memperingati hari ulang tahun mereka di jemaat Sion Tomohon ini, bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Kiranya ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi mereka semua, dan mereka akan terus menyembah Tuhan, sumber hidup, sumber kebahagiaan, dan sumber pemulihan dan kesembuhan. Ya Tuhan, dengarlah kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi "Pergilah Kamu, Beritakan Injilnya". Pergilah kamu, beritakan Injilnya bagi semua orang. Tuhanlah pandumu,
Yesus Kristus Tuhan menyertai kamu selama-lamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Diucapkan banyak terima kasih kepada pemimpin ibadah kita pada malam hari ini, Pendeta Victor Merentek, serta perangkat pelayanan yang bertugas sebagai koordinator ibadah, Penatua Ibu Selvi Pandeira Trepi, pendamping pemimpin ibadah, Pendeta Engelbert Merentek, penyambut jemaat, Penatua Ibu Irna Selamandang, pembacaan Alkitab, Penatua WKI Ibu Linda Wilarwatania, doa persembahan Diaken Bapak Randi Londok, pianis Marjuan Suparto, tim kantoria, operator LCD, kostor dan pegawai, dan seluruh jemaat yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.